Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gunawan, NPM 2010101043. Saya dari kelas Q dengan nomor absensi yaitu 31. Baik, video ini merupakan bukti saya mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek kehidupan dan pengaruhnya terhadap masyarakat tersebut. Sosiologi ini berasal dari Yunani kuno. Dalam bahasa Latin, sosiologi terdiri atas dua kata, yang pertama sosios dan logos. Sosio artinya rakyat dan logos artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi sendiri itu lahir pada abad ke-18, yang dimana diciptakan oleh Auguste Comte dan dikembangkan oleh Emile Durkheim. Menurut ahli sosiologi dalam negeri yaitu Bapak Sir Jono Suekanto, mengatakan bahwasanya sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan bermasyarakat tersebut. Nah, sosiologi itu sendiri itu termasuk pada filsafat. Tetapi karena filsafat tersebut ruang lingkupnya luas, maka terbagi lagi menjadi dua, yaitu filsafat alam dan filsafat sosial. Sosiologi sendiri itu termasuk pada filsafat sosial. Dan karena filsafat sosial ini ruang lingkupnya cukup luas, yaitu menyangkut juga dengan etika, maka terbagi lagi menjadi sosiologi yang dikemukakan oleh bapak sosiologi yaitu Auguste Comte pada abad ke-18. Nah, sosiologi sendiri itu tidak lahir serta-merta langsung begitu saja yang saat ini kita kenal, melainkan banyak sekali fase-fase sehingga terbentuknya sosiologi ini. Yang pertama, perkembangan pada abad pencerahan. Banyak sekali ilmu-ilmuwan besar pada zaman terdahulu, yaitu pada ilmu-ilmuwan Eropa, itu seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya, beranggapan bahwa manusia ini terbentuk begitu saja tanpa ada yang bisa mencegah masyarakat itu mengalami perkembangan atau kemunduran. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada abad pencerahan ini sekitar abad ke-17 Masehi, turut berpengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Bahkan di abad ini pula ciri-ciri ilmiah mulai tampak. Para ahli di zaman ini pula berpendapat bahwa pandangan mengenai perubahan masyarakat harus berpedoman pada akal budi manusia tersebut. Lalu yang kedua itu masuk pada pengaruh perubahan yang terjadi pada abad pencerahan atau Renaissance. Disinilah lahir sebuah istilah sosiologi. Sosiologi sendiri ini diciptakan oleh Auguste Comte sendiri, yaitu pada tahun 1839. Itu tepat ya, pada abad ke-18. Auguste Comte menciptakan istilah sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Perubahan-perubahan besar pada abad pencerahan ini terus berkembang secara revolusioner sepanjang abad ke-18. Dengan cepat, struktur masyarakat lama berganti dengan struktur yang baru. Ini diakibatkan revolusi ini terasa atau berpengaruh besar terhadap dunia. Bahkan para ilmuwan tergugah. Mereka mulai menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya setelah abad pencerahan yaitu Renaissance, langsung masuk pada gejolak abad revolusi yaitu fase ketiga. Nah, struktur masyarakat pada abad ini yang dulunya dipakai berubah begitu saja. Yang dulunya beratus-ratus tahun dipakai atau digunakan, seketika runtuh atau seketika rusak atau seketika digantikan oleh hal yang baru. Seperti bangsawan dulu, orang Eropa terdahulu itu disamaratakan sama dengan rakyat biasa. Bahkan di gejolak abad revolusi ini banyak sekali kerajaan-kerajaan besar di Eropa sana runtuh atau jatuh atau terpecah atau bahkan hilang. Tidak ada lagi karena gejolak ini, perkembangan pada zaman ini nih, semua struktur masyarakat berubah total. Nah, sekian panjang lebar pada fase Renaissance
dan ketiga fase sebelumnya, maka ini masuk pada fase keempat yang merupakan sosiologi yang saat ini kita kenal, yaitu kelahiran sosiologi modern. Ini terjadi pada abad ke-20 Masehi. Terjadi akibat imigrasi besar-besaran terhadap bangsa Eropa yang menuju ke Amerika Utara. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat inilah banyak terjadinya masalah-masalah sosial seperti tindakan kriminal. Selain itu pula, pertumbuhan penduduk ini pula membentuk sebuah kota-kota kecil yang maju, sehingga terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Para ilmuwan kemudian mulai meneliti perubahan tersebut, sehingga sosiologi mengalami perkembangan yang pesat. Pendekatan sosiologi modern mengutamakan pengetahuan empiris yang menekankan pada fakta sosial yang terdapat dipelajari dalam perubahan masyarakat, dan di mana berdasarkan fakta sosial ini pula ditemukan kesimpulan yang lebih menyeluruh dan cakupannya lebih luas terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Nah, itu merupakan sejarah panjang yang dialami sosiologi atau agar terbentuknya sosiologi. Ada 4 tahap agar terbentuknya sosiologi yang saat ini kita kenal. Dan sedikit tambahan, yaitu sosiologi sendiri lahir di Indonesia itu sudah lama lahirnya, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Karena Indonesia itu memiliki satu sekolah perguruan tinggi dulunya, bukan perguruan tinggi ya, maksudnya sekolah dulunya. Cuman ada satu sekolah yang dipimpin oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana di situ telah diajarkan yang namanya ulang reh. Nah, ulang reh ini sendiri itu merupakan ilmu tentang kemasyarakatan. Dari situlah sosiologi lahir. Dan Bapak Pendidikan Indonesia sendiri, Ki Hajar Dewantara sendirilah yang menerapkan konsep-konsep tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu karakteristik sosiologi. Karakteristik sosiologi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk pada empiris. Empiris artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya, mengamati kemacetan yang ada di ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi tersebut adalah kemacetan disebabkan karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetuskan oleh pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, pelaku atau masyarakat yang melanggar tersebut tidak percaya bahwasannya transportasi umum akan lebih nyaman ketimbang kendaraan pribadi. Maka dari itu, masyarakat di ibu kota lebih memilih kendaraan pribadi ketimbang publik, karena tingkat kejahatan di transportasi publik itu sedikit lebih tinggi ketimbang kita menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya kita masuk pada teoritis. Teoritis artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi tersebut merupakan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang teliti. Nah, contohnya, kenapa masyarakat itu tidak percaya akan kendaraan pribadi ketimbang contohnya seperti ini. Kenapa masyarakat ibu kota Jakarta lebih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan publik atau kendaraan umum? Karena kendaraan
publik atau kepercayaan terhadap kendaraan publik itu sedikit. Karena banyaknya kriminal-kriminal yang terdapat di sana seperti copet, orang hipnotis dan lain sebagainya. Ketimbang masyarakat sana memilih kendaraan pribadinya, itu jauh lebih nyaman, tidak sumpek, tingkat kekriminalannya tidak ada, bahkan rendah gitu. Selanjutnya kita masuk pada kumulatif. Kumulatif itu merupakan membangun argumen yang tidak turun begitu saja atau di ruang hampa, melainkan tersusun atas teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori-teori tersebut merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kumulatif ini dia menggunakan teori-teori lama tetapi lebih dikembangkannya lagi agar teori-teori yang lama tersebut bisa terpakai di masa depan seperti sekarang ini. Tentunya teori lama itu berguna pada yang lama pula. Maka teori lama itu dirubah atau dirombak sehingga teori lama ini bisa lagi dipakai, tetapi dengan ada tambahan atau kurangnya dari teori tersebut. Contohnya dari teori yang lama bahwasannya kemacetan dari ibu kota Jakarta itu diakibatkan karena tingginya daya beli masyarakat atas mobil pribadi. Jadi mobil angkutan umum masyarakat di sana tidak percaya, lebih memilih kendaraan pribadi. Nah, di penelitian saat ini atau yang baru ini, kenapa masyarakat di sana tidak percaya terhadap angkot atau yang publik lah, misalnya kan? Itu bahwasannya dengan mereka membeli mobil itu memberikan prestek atau status yang menjanjikan bagi mereka bahwasanya dia telah mempunyai mobil gitu kan, status. Maka teori-teori yang lama itu dari kumulatif ini, teori-teori yang sudah ada yang lama tersebut dipakai tetapi dirubah kembali agar teori tersebut terpakai di masa depan. Soalnya kita masuk pada non-etis. Non-etis itu sosiologi tersebut membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, baik itu buruknya, baik itu baiknya dari suatu persoalan tersebut. Dia tidak membahas baik atau buruknya. Sosiologi itu berkepentingan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena tersebut terjadi, dan penjelasan tersebut itu harus logis, mendalam, dan mudah dipahami. Sebagai contoh dari kemacetan tadi. Kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjudge bahwa itu kemacetan itu buruk. Tentu saja tidak pula mengatakan bahwa kemacetan itu baik pula. Nah untuk itu sosiologi itu hanya menjelaskan mengapa kemacetan itu terjadi di ibu kota. Ketika penjelasan mengatakan bahwa kemacetan itu bisa terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan publik, sosiologi tidak dapat pula menjudge bahwa tingkat kepercayaan publik lebih rendah atau buruk. Sosiologi yang bersifat non-etis ini artinya dia tidak menjudge baik atau buruknya suatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Baik, itu aja yang merupakan karakteristik dari sosiologi. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang teori 3T. Ya, ini masuk yang nomor 3. Teori 3T yang pertama itu ada tomat, selanjutnya itu ada toilet, selanjutnya itu ada telepon. Kita mulai dari yang pertama, itu tomat. Tomat itu buah ya. Jadi kenapa dia bisa disinkronisasikan dengan sosiologi? Nah gini, tomat yang ditanam oleh petani tersebut ada yang mengepulnya, orang yang ngambil ke petani langsung. Nah di situ ada interaksi antara petani dengan si pengepul. Nah dijuallah tomat-tomat yang ditanam petani tersebut, dijual ke pengepul.
Dan pengepul ini dia ini disortirnya gitu, disortirnya mana yang bagus, mana yang sedang, dan mana yang buruk. Nah, biasanya yang bagus itu akan larinya ke pabrik, dan sedangkan yang sedang itu bakal larinya itu ke itu apa namanya, pasar. Sedangkan yang buruk udah apa, bisa dibilang ya rada-rada busuk lah gitu, itu bakal lari ke peternakan. Nah, dari situ saja kita dapat menyimpulkan itu di setiap tomat tersebut tuh ada kasta-kastanya. Ini untuk makan ternak, ini untuk pasar, dan ini untuk ke perusahaan atau ke pabrik. Nah, tomat yang bagus ini lanjut ke pabrik, dan pabrik mengolahnya. Misalnya harga dibeli pengepul itu 3.000 dijual ke pabrik 5.000, dan pabrik mengolah kembali menjadi seperti saus tomat. Nah, saus tomat sendiri itu dijual mungkin satu saset saus tomat atau satu bungkusnya lah, satu bungkus yang 250 gram itu dijual 15.000. Maka untungnya lebih besar kan, karena pengolahan tadi, maka harga jualnya semakin tinggi. Nah, lanjut kepada yang menengah, dia langsung lari ke pasar atau di pengepul mengantarnya ke pasar, itu dijual di pasaran, yaitu seperti kayak mama kita beli itu di pasar ya, kayak gitulah tomatnya ya, misal 7.000 sekilo gitu tuh, 6.000 sekilo ya gitu, larinya ya cuman dibuat ke dapur dah, selesai gitu doang. Jadi di situ tomat tersebut tuh ada ya kasta-kastanya lah gitu, bisa dibilang ini yang bagus untuk yang ini, untuk hotel kah, untuk Mandiri, untuk Ramayana, entah untuk swalayan besar-besar, atau untuk pabrik. Dan yang sedang-sedang ini biasanya larinya ke pasar, untuk masyarakat kan. Dan yang buruk itu ya peternakan larinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori apa namanya, toilet. Nah, toilet sendiri ini juga memiliki jenjang-jenjangnya. Nah, yang pertama, toilet pertama itu alam gitu, maksudnya di alam, tidak ada tempat kayak WC jongkok, tidak ada, dia langsung ke alam. Misalnya di sungai lah dia apa toiletnya, atau di tanah, tidak ada tempat khusus sebagai toiletnya, melainkan langsung di ruang terbuka. Itu masyarakat terdahulu ya kayak primitif lah, itu paling tahun-tahun ya tahun berapa tuh ya. Selanjutnya itu lanjut naik kasta lah, naiklah tingkatan, atau seiringnya zaman, seiringnya waktu, terciptalah itu WC jongkok gitu kan, WC jongkok. Nah, WC jongkok sendiri ini biasanya dipakai oleh kalangan menengah ke bawah. Nah, sedangkan yang alam itu udah pasti di bawah. Nah, sedangkan yang WC jongkok ini dia menengah ke bawah. Nah, untuk ini nih sudah mulai dikasih tempat ya kayak kotak gitu, jadi ada WC jongkoknya gitu, pokoknya tertutupi, tidak terbuka dan tidak nampak oleh orang-orang lain gitu. Selanjutnya, semakin seiringnya zaman, semakin seiringnya waktu serta perkembangan zaman, lalu terbentuklah toilet duduk ya, di mana ini tersedia biasanya di kota-kota ya, di kota-kota atau di rumah mewah atau di mall, pokoknya yang gedung-gedung yang tinggi, pokoknya yang udah modern. Nah, ini kastanya ini itu ke atas gitu, menengah ke atas. Ada juga orang menengah tapi ke atasnya. Jadi orang yang menggunakan toilet ini orang-orang kaya biasanya, oke? Orang-orang yang menengah ke atas. Dari sini dapat kita simpulkan toilet alam itu orang ke bawah, orang miskin. Toilet jongkok itu nampak itu apa namanya, orang menengah ke bawah, sedang-sedang, dan orang yang memiliki toilet duduk itu mereka yang kaya-kaya, orang yang ke atas gitu, menengah ke atas. Selanjutnya kita masuk teori telepon. Nah, telepon sendiri tuh kayak gini. Dulu orang nelpon itu dia pakai koin dulu, pergi ke halte yang wortel apa namanya tuh. Di situ orang tuh nelpon dulu pakai koin, tap, nelpon.
Selanjutnya dengan perkembangan zaman naiklah, tidak masih digunakan itu, tetapi ada lagi yang namanya telepon rumah yang pakai kabel tuh kan. Jadi kan masih bisa ditelepon lewat telepon HT. Lalu berkembang lagi zaman, tidak lagi digunakan telepon yang ada di jalan-jalan tersebut yang milik kota itu. Ada yang namanya keluar, yaitu handphone yang nggak ada kamera, yang kayak Nokia, APBB lah, HP BlackBerry Center. jadi HP itulah keluar. Seiring dengan perkembangan zaman, HP tersebut semakin lama semakin canggih. Jadi keluarlah smartphone. Yang dulunya handphone tersebut tidak bisa memfoto atau membuat video, atau yang seperti yang saat ini terjadi, atau kayak perkuliahan kita selama ini secara Zoom kan, secara virtual gitu. Sekarang sudah bisa dilakukan, dan dimensinya pun semakin lama ya semakin tipis, kecil, elegan, dan banyak sekali yang dapat dilakukan dari smartphone tersebut. Kayak bisa internetan, bisa kayak virtual gini, bisa buat video, foto, dan lain sebagainya. Jadi yang bersangkutan dengan sosiologi tersebut tuh ada terdiri atas dari kasta-kastanya tadi, dari tingkatan itu kan telah mencerminkan adanya kesenjangan, atau bahkan ada kesenjangan dalam kehidupan gitu. Seperti kayak toilet tadi kayak contohnya rumahku ada toilet lu orang miskin kan gini. Nah dari situ aja tuh udah terjadi itu adanya masalah sosial. Di situ ada sosiologinya. Dari kasa-kasa sudah ada sosiologinya, maka dari itu teori 3T ini sangat bersangkut paut dengan sosiologi. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan di luar kebiasaan dari seseorang tersebut, atau dari luar adat istiadat dan bahkan peraturan yang ada di masyarakat. Penyimpangan sosial tersebut dapat mengganggu ketertiban di masyarakat tersebut. Oleh karena itu diperlukannya upaya agar dapat dikembalikannya, atau agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Nah, menurut para ahli, yaitu Robert MZ Lawang, beliau menyatakan bahwasannya penyimpangan diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan tatanan sosial masyarakat. Perilaku menyimpang sering disebut dengan deviasi sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyebab kenapa terjadinya penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial sendiri itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan terjadi. Yang paling utama sekali atau yang paling sering terjadi itu pada faktor keterbatasan ekonomi, yaitu pada ekonomi. Ya, semakin sulit atau semakin rendahnya perekonomian seseorang, itu tingkat kriminalitasnya akan bakalan tinggi gitu. Tingkat penyimpangannya bakalan semakin tinggi. Apalagi di suatu kelompok tersebut banyak sekali perekonomian yang sulit, itu bakalan banyak sekali. Terus adanya pelampiasan kekecewaan terhadap sesuatu. Nah, ada orang yang kesal, terus dia dengan cara dia melampiaskan agar kekesalannya ini hilang, itu dengan cara menyimpang, dengan cara menyimpang. Terus adanya pengaruh mental yang tidak sehat, itu ada. Terus adanya sebuah julukan atau bullying. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat, entah itu dia bilang masyarakat tersebut pendek, kecil, kurus katanya, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan bullying, dan itu telah disebut dengan menyimpang ya, karena sudah melanggar kenyamanan lah istilahnya gitu. Terus pengaruh terhadap lingkungan dan juga pengaruh terhadap media massa. Bisa jadi itu karena media massa yang saat ini tuh kan banyak tuh, apa saja bisa keluar.
itu karena salah penyaringan atau kurangnya penyaringan terhadap informasi atau yang ada di media-media, itu dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan penyimpangan karena kurang tangkapnya itu atau kurang penyaringan terhadap media-media. Lalu adanya sosialisasi yang kurang sempurna itu karena sosialisasi itu kurang atau sosialisasi tersebut telah pasti disampaikan, tetapi karena masyarakat tersebutnya ya gimana gitu, maka sosialisasi tersebut tidak sampai dengan sempurna terhadap masyarakat tersebut. Nah, itu juga penyebab kenapa seseorang melakukan penyimpangan. Terus kita masuk ada jenis-jenis penyimpangan. Nah, penyimpangan sendiri itu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Nah, untuk yang positif itu bentuk penyimpangannya itu berdampak positif bagi pelaku penyimpangan atau orang lain yang sekitarnya atau yang menjadi korbannya. Meskipun perilaku ini tetap dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya itu penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini dia perilaku yang dapat mengganggu seseorang di sekitarnya. Dia bakalan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Lanjut itu penyimpangan sendiri itu ada yang dilakukan oleh individual atau seseorang, dan ada juga orang yang melakukan secara berkelompok atau kolektif. Nah, untuk individual sendiri itu penyimpangan dilakukan oleh seseorang yang melanggar nilai atau norma yang terkandung dalam masyarakat tersebut. Nah, itu hanya satu orang. Dan penyimpangan kolektif itu penyimpangan terhadap nilai dan norma yang dilanggar oleh sekelompok orang. Nah, itu mereka yang melakukan penyimpangan kolektif ini tidak hanya satu orang, melainkan 2 bahkan lebih gitu, yang disebut dengan kelompok. Lalu jenis penyimpangan ini ada yang primer. Nah, primer ini dia bersifat temporer. Penyimpangan ini biasanya ini orang melakukan ini baru yang pertama kali. Nah, ini bersifat sementara dan ini dapat ditoleransi oleh masyarakat di sekitarnya yang terdampak oleh penyimpangan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyimpangan sekunder. Nah, untuk penyimpangan sekunder sendiri, ini penyimpangan sosial yang dilakukan berulang-ulang kali dan sudah mengarah ke pelanggaran hukum. Nah, untuk penyimpangan primer sendiri itu biasanya kan sering dimaafkan atau ditoleransi oleh masyarakat. Biasanya itu seperti cemooh atau seperti ya khilaf lah pertama kali melakukan. Sedangkan untuk yang sekunder ini mereka telah berulang-ulang kali melakukannya dan itu telah mencapai sampai ke tingkat hukum. Seperti dia mencuri terus kena tangkap lagi, ditoleransi oleh masyarakat, dia mencuri kembali. Itu bakalan pergi ke ranahnya hukum. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekian aja video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.